Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah secara streaming pada hari ini, hari Minggu keempat di bulan Mei ini. Bila sekiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan, dan biarlah pagi hari ini kita juga dipenuhi dengan sukacita pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-58 berkata, hormatilah hari Sabat. Dan apapun saat ini yang sedang kita alami, terlebih di saat pandemi virus 19 ini, COVID-19, biarlah kita semua juga memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin ada di antara kita yang saat ini mungkin kehilangan mata pencaharian atau berkurang pendapatan kita, tetapi kita harus tetap optimis bahwa di dalam Tuhan kita akan memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan yang akan menolong setiap kita dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati. Dan biarlah hari ini kita akan beribadah dengan lebih sungguh lagi. Dan ada penyerahan kepada Tuhan. Sehingga hari ini ada sukacita yang mengalir, bahkan janji Tuhan dapat kita alami, yaitu berkemenangan di dalam Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui satu pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, agar hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita kembali katakan, ucapkan syukur secara pribadi kepada Tuhan melalui pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, agar hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat
besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betul Tuhan, seperti pujian yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini, biarlah ini menolong kami, membukakan hati kami, bahwa dengan mengucap syukur, maka kami akan memperoleh damai sejahtera-Mu. Tolonglah kami Bapa, supaya kami dapat mengucap syukur dalam segala hal. Karena di balik itu ada kuasa yang sangat besar yang Tuhan akan nyatakan. Terlebih di situasi saat ini Tuhan, di mana di Indonesia secara umumnya masih diberlakukan PSBB, social distancing, dan banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan, dan banyak juga yang saat ini mengalami kesulitan. Demikian juga dengan kami di tempat ini Tuhan, bahwa ada juga jemaat Tuhan yang saat ini juga sedang mengalami situasi yang tidak nyaman ini. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau menolong setiap kami. Dan biarlah melalui ibadah streaming pagi hari ini Engkau menolong pada setiap kami. Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Pada saat kami menghadapi situasi semacam ini, berikan kami keberanian Tuhan untuk senantiasa datang kepadamu Bapa. Kiranya Engkau menolong setiap kami Tuhan Yesus. Bapa, dalam ibadah pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Ketika mereka tinggal di rumah bersama keluarga, ketika mereka beribadah bersama keluarga pada pagi hari ini, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap mereka. Kiranya Engkau turunkan sukacita surga bagi setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan satu hal yang kami mohon kepadamu saat ini, berikan kami keberanian untuk datang kepadamu, supaya kami sanggup menanggalkan kekhawatiran kami sanggup menanggalkan kedagingan kami, dan hanya percaya kepadamu Tuhan, karena di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang pada pagi hari ini dengan pujian yang kami naikkan dengan segenap hati kami Tuhan. Dan kami sadar kami penuh dengan keterbatasan. Dan biarlah pagi hari ini Engkau yang akan menolong setiap kami Bapa, untuk memampukan kami datang kepadamu dengan ketulusan hati kami dan kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kau yang memulihkan kami Bapa, supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku terima kasih Tuhan. Pujian ini memberkati kami, dan pujian ini menolong kami Tuhan.
supaya kami tidak takut dan gentar pada saat kami menghadapi badai kehidupan sekalipun. Karena kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas. Bila sekiranya Engkau memberkati setiap kami Bapa, dan terlebih kami berdoa untuk Pak Andreas, bila Tuhan yang akan memampukan beliau pada saat akan menyampaikan maksud Tuhan bagi setiap jemaatnya. Oleh karena itu Bapak, kiranya Engkau memberkati Pak Andreas. Engkau akan tutup bungkus beliau dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya setiap hal yang akan disampaikan kepada jemaat Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan di rumah masing-masing, biarlah Engkau yang akan menolong, supaya firman Tuhan menjadi firman yang hidup, firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi firman penolong bagi setiap jemaat Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kiranya Engkau mempersiapkan setiap kami, supaya hati kami menjadi lahan yang siap ditanami benih firman-Mu Tuhan, menjadi hati, menjadi lahan yang subur, sehingga firman-Mu ketika kami tangkap dan tertanam dalam hati kami, biarlah bertunas dan berbuah lebat. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami meyakini bahwa tinggal di dalam Tuhan, dan kami percaya bersama Tuhan kami akan tetap aman. Oleh karena itu Bapak, biarlah pujian berikutnya pada saat kami menaikkan pujian ini akan menolong setiap kami. Aman di tangan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus.
tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini saya masih menyapa dari mimbar untuk saudara-saudara sekalian yang berada di rumah. Selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian melalui kebaktian streaming ini. Dan biarlah ini semua tidak mengurangi kekusukan kita di dalam menghadap Tuhan. Marilah kita berdoa sebelumnya. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas pertolongan dan pimpinanmu, sehingga pada pagi hari ini kami memperoleh kesempatan untuk berbakti. Tuhan, walaupun kami berjauhan jarak, tapi Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu tidak mengurangi ya Tuhan rasa kekusukan kami, hormat kami kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya menolong supaya semua menjadi baik adanya. Terima kasih. Semua kami alaskan di dalam yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, pada beberapa hari yang lalu kita dikagetkan oleh sebuah berita yang begitu menggemparkan, yaitu berpulangnya seorang legend campur sari, yaitu saudara Didi Kempot. Saudara, ini menjadi suatu hal yang begitu mengagetkan bagi kita semua dan para penggemar dari si idola ini, yaitu para kaum sahabat ambyar. Sobat ambyar begitu kaget karena idola mereka yang semula segar bugar, tapi dalam waktu yang tidak terduga telah dipanggil Tuhan. Saudaraku, kejadian ini kemudian diliput oleh berbagai macam media dan TV-TV swasta. Mengapa? Karena memang pribadi ini adalah pribadi yang luar biasa, saudaraku. Dia sebagai seorang penyanyi campur sari yang berbahasa Jawa, tetapi bisa menembus dengan berbagai macam etnik. Bahkan dia melintasi batas kultur, batas negara. Semuanya saudara bisa dilewati oleh satu orang ini. Kenapa saudara? Karena seorang Didi Kempot adalah seorang yang bisa melintasi berbagai macam generasi. Mulai dari generasi milenial, generasi Y, generasi Z, generasi tua, semua bisa menerima dia. Karena apa saudara? Karena seorang Didi Kempot adalah seorang yang hebat dan seorang komunikator yang sophisticated. Kenapa saudara? Karena saudara Didi Kempot ini bisa menyampaikan suatu pesan-pesan yang sangat efektif. Bahkan di dalam akhir-akhir hidupnya dia menyampaikan pesan tentang ojo mudik, menyampaikan pesan tentang jangan pulang kampung, dan bisa ditanggapi secara luar biasa oleh sobat ambyar dan banyak kalangan saudara. Dan juga saudara, seorang Didi Kempot ini membuktikan bahwa dirinya seorang komunikator yang hebat dan seorang pembawa pesan yang begitu luar biasa. Kalau kita mengamati beberapa waktu yang lalu, dia mengadakan konser amal dari rumah untuk menggalang dana penyantunan orang-orang korban COVID-19. Hanya dalam waktu singkat saudara, hanya dalam waktu kurang lebih konser 3 jam, kemudian dilanjutkan dalam waktu 2 minggu, bisa terkumpul dana sekitar 7,6 miliar. Ini membuktikan bahwa apa yang dia sampaikan, pesan-pesan dia itu begitu mengesankan, begitu merasuk dalam setiap hati orang-orang dan
direspon secara positif. Dan dia akhirnya bisa membuktikan bahwa dia bisa berperan sebagai penyampai pesan yang luar biasa. Saudara-saudaraku, demikian juga kita orang-orang yang beriman, saudaraku, kita juga oleh Tuhan pada saat hidup kita di dunia ini diberikan suatu misi untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan isi hati Bapa kepada dunia ini. Dan apakah kita juga akan membangun efektivitas kita seperti si Didi Kempot membangun dirinya menjadi panutan sobat ambyar, atau menjadi orang yang hebat di dalam berkomunikasi, menyampaikan pesan? Saya kira ini menjadi suatu kerinduan kita bersama. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara untuk melihat dari kitab Kolose pasal 1 ayat yang 9 sampai 14. Saya akan membaca untuk saudara. Dari kitab Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Saya akan baca. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dan segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudaraku, inilah kitab Kolose yang ditulis oleh Paulus, yang disampaikan kepada jemaat di Kolose. Jemaat yang di Kolose ini adalah jemaat yang telah dirintis oleh Epafras, yaitu teman sepelayanan Paulus. Dan jemaat yang ditanam oleh Epafras ini tumbuh berkembang, dan jemaat ini memiliki iman yang teguh, dan jemaat ini dikatakan di situ mulai tumbuh imannya, tumbuh jumlahnya, tumbuh kedewasaannya. Dan pada saat itu setelah Paulus mendengarkan itu, begitu sukacitanya Paulus mendengarkan berita ini, dan kemudian Paulus tidak henti-hentinya mengatakan bahwa jemaat ini harus terus selalu bertumbuh. Dan Paulus mengatakan, sejak mendengar itu aku selalu berdoa untuk jemaat ini. Saudara, Paulus ini memfokuskan diri untuk mendukung jemaat ini di dalam doa. Mengapa? Karena Paulus ingin supaya jemaat ini akan menjadi jemaat yang menjadi saksi Kristus secara efektif. Saudara, tidak mudah menyampaikan suatu pesan untuk bisa nyampe dan kemudian diberi respon. Oleh karena itu, saudara, pada saat pesan itu disampaikan, kemudian pesan itu nyampe, dan kemudian pesan itu direspon, inilah saudara yang disebut sebagai suatu keberhasilan. Jadi keberhasilan suatu pesan itu pertama nyampe, kemudian direspon, ditanggapi oleh yang menerima. Dan Paulus ingin supaya setiap anak-anak Tuhan yang berada di Kolose ini juga bisa menjadi orang yang membawa pesan, yang bisa menyampaikan kepada dunia, dan dunia menanggapi
secara positif. Saudara, hari ini apa sih yang menjadi kebutuhan yang terbesar di dunia ini? Apakah prosperity, kemakmuran, atau kebahagiaan, atau harta benda? Saudara, mungkin ya, tapi itu bukan menjadi satu hal yang utama. Saudara-saudara, sebenarnya pada saat ini yang dibutuhkan dunia itu adalah kasih. Kasih itulah yang sangat diperlukan oleh dunia. Karena banyak sekali orang-orang yang sudah kehilangan kasih dan pengen mendapatkan suatu kasih. Dan inilah yang hari ini diperlukan oleh dunia. Jadi kalau kita berbicara tentang kesuksesan atau keberhasilan itu apa sih sebenarnya? Keberhasilan itu adalah menemukan kebutuhan itu dan kemudian bisa memenuhinya. Itulah sebenarnya yang disebut keberhasilan. Seperti yang saya ceritakan di depan tadi, seorang legend penyanyi Didi Kempot itu melihat ada suatu kebutuhan orang-orang yang galau untuk mengekspresikan dirinya. Kemudian si penyanyi ini menciptakan lagu-lagu melo yang akhirnya bisa memenuhi kebutuhan itu dan kemudian ditanggapi secara luar biasa, sehingga tidak hanya bisa menjangkau kalangan tertentu, bahkan semua kalangan bisa ikut terlibat dan merespon ini. Demikian juga saudara, pada saat ini ada suatu kebutuhan yang luar biasa di dunia ini. Ada kebutuhan yang besar di dunia ini, yaitu kebutuhan akan kasih. Kebutuhan akan mendapatkan kasih yang betul-betul. Kebutuhan mendapatkan kasih yang murni. Kasih yang tidak tendensius, tetapi kasih yang tak bersyarat. Itulah saudara kebutuhan hari ini. Oleh karena itu Paulus mendorong kepada jemaat yang ada di Kolose ini supaya mereka mengembangkan pilar-pilar pemenuhan kebutuhan kasih ini di dalam suatu kesaksian mereka melalui doa. Seperti yang saya sampaikan ini, temanya adalah doa sebagai sarana untuk membangun pilar bersaksi yang efektif. Saudara, bicara tentang pilar, yaitu berbicara tentang penyangga. Berbicara tentang efektif, berbicara tentang tepat sasaran. Sehingga ada suatu pesan-pesan yang harus disampaikan supaya pesan-pesan itu nyampe, maka caranya mesti harus cara-cara yang efektif. Nah, cara-cara yang efektif itu harus didukung oleh beberapa pilar, saudaraku. Nah, melalui kitab yang ditulis Paulus ini, kita akan melihat ada suatu 3 pilar yang dibangun melalui doa. Yang pertama, mari kita baca, saudaraku, pada ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Saya akan bacakan untuk saudara. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa, hei jemaat di Kolose, engkau pertama kali kau harus mengerti tentang hikmat Allah. Engkau harus mengerti apa yang dimaui oleh Bapa di dalam kehidupan kita. Engkau harus mengerti apa maksud tujuan penciptaan kamu di dalam hidupmu.
sehingga engkau akan bisa menjalani hidupmu itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa. Saudaraku, pada saat Anda disuruh, kemudian Anda mengerti pesannya, kemudian Anda berangkat, Anda pasti bisa menyampaikan secara baik. Sehingga pada saat Anda sudah berangkat, Anda pasti harus mengerti pesannya. Saudara, Paulus menekankan bahwa jemaat di Kolose, engkau supaya engkau bisa bersaksi dengan efektif, maka engkau harus mengerti isi hati Bapa itu apa. Saudaraku, isi hati Bapa tidak lain adalah ingin merangkul dunia itu berada di dalam pelukannya. Bapa begitu hebat hatinya ingin memberi kasih karunia yang telah dieksekusi melalui penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Itulah pesannya. Sehingga setiap orang yang ingin bersaksi menjadi orang yang memberikan suatu kesaksian, dia harus mengerti dulu hati Bapa itu, yaitu hati yang ingin mengasihi kepada sesama. Pada saat kita mengerti hati Bapa itu, kemudian fokus hidup kita fokuskan kepada hati Bapa, kepada hatinya Tuhan, kepada maunya Tuhan. Saudaraku, hari ini banyak sekali orang berjuang, memperjuangkan pendidikannya, memperjuangkan karirnya, memperjuangkan hidupnya, dan itu saya kira tidak salah. Tetapi apa yang menjadi sasaran itu yang perlu dipertanyakan. Saudara, Tuhan ingin bahwa setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sesuai dengan panggilan kita masing-masing, Allah ingin supaya semuanya difokuskan pada kehendak Bapa. Tapi hari ini saudaraku, banyak sekali hal-hal yang menjebak kepada manusia, sehingga manusia lebih cenderung untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Maka Paulus menekankan sekali lagi supaya kita mengevaluasi hidup kita. Saudaraku, apa yang menjadi fokus kita itu bisa digambarkan dengan seberapa banyak waktu yang kita berikan. Kalau kita punya waktu satu hari itu 24 jam, kita bagi-bagikan mana waktu yang terbanyak. Itu adalah fokus kita. Saudaraku, Tuhan ingin supaya kita memberikan prioritas waktu kita untuk hati Bapa, untuk maksud-maksud Dia. Pada saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan tidak sedang bermain dadu, tetapi Tuhan pada saat menciptakan kita telah menciptakan tujuan itu di dalam hidup kita. Apapun bisa kita pilih, yang tidak bisa kita pilih adalah tujuan hidup. Tuhan telah menetapkan tujuan hidup di dalam diri kita supaya kita bisa menjadi saksi yang efektif terhadap kasih Bapa itu di dunia ini. Mungkin ada Anda yang dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang entrepreneur, lakukanlah itu yang terbaik. Mungkin Tuhan memanggil kita menjadi seorang nurse, lakukanlah itu dengan baik. Mungkin ada yang dipanggil Anda menjadi seorang yang bekerja di kantoran, lakukanlah dengan baik. Mungkin ada orang yang dipanggil oleh Tuhan di bidang perdagangan, lakukanlah itu dengan baik. Bukan semata-mata untuk membesarkan pundi-pundi keuangan kita, tetapi untuk membesarkan nama Tuhan. Kalau kita mengerjakan semua yang terbaik, maka itu akan menjadi berkat bagi orang lain dan banyak orang lain yang terberkati, sehingga orang lain akan memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah sebenarnya yang Paulus ingin fokuskan kepada jemaat di Kolose supaya dia mengerti akan hikmat Tuhan. Pada saat hikmat Tuhan itu ditangkap oleh jemaat,
Pada saat hikmat Tuhan itu tentang kebenaran itu ditangkap oleh jemaat, maka jemaat itu otomatis akan hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan yang aku mau. Pada saat jemaat melakukan yang Tuhan mau, maka yang bekerja itu bukan hanya dirinya, tetapi Tuhan turut bekerja di dalam setiap aktivitas orang itu. Maka dalam Kolose tadi dikatakan pada ayat yang 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dan berpengetahuan. Saudara, pada saat hati kita tujukan untuk mengerti tentang hikmat Tuhan, maka kehidupan kita akan berkembang menjadi kehidupan yang berfokus kepada yang Tuhan mau. Dan karakter kita akan berubah menjadi seperti Kristus. Dan kemudian apa saja yang kita perbuat itu menjadi berhasil. Itu saudara-saudara. Yang pertama yaitu membangun pilar hikmat dan pengertian dalam Kristus. Itu pilar yang pertama, saudara. Penyangga pertama. Supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang efektif, maka kita harus mengerti maksud Bapa terhadap penciptaan diri kita sendiri. Dan maksud Bapa terhadap dunia ini apa? Yang kedua, saudaraku, pada ayat yang ke-11. Mari akan saya bacakan pada ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudaraku, pilar yang kedua adalah doa sebagai sarana untuk mengunduh kekuatan supranatural sehingga kita dapat kuat menanggung segala sesuatu dengan ketekunan dan kesabaran. Saudaraku, ternyata walaupun kita sudah mengerti maksud Tuhan, tetapi untuk menjalankan maksud Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah. Orang Belanda bilang, orang Jerman bilang, das sein, das sollen. Harapan itu biasanya jauh dari kenyataan. Saudara, ngomong itu mudah tapi menjalaninya sulit. Karena Tuhan mengerti, saudara, bahwa manusia yang mengikuti jalannya, manusia yang mengikuti jalan Tuhan, manusia yang menuruti apa yang Tuhan mau itu memerlukan satu struggling. Maka Allah itu menyediakan kekuatan bagi mereka yang menuju ke sana. Maka Paulus mendorong kepada jemaat di Kolose supaya jemaat di Kolose mau mengunduh kekuatan di dalam Tuhan itu melalui doa supaya kuat menanggung segala sesuatu dengan tulus, tekun dan kesabaran. Saudaraku, tidak mudah untuk menjalankan ketekunan. Ketekunan itu apa sih? Ketekunan itu adalah menjalankan suatu pekerjaan yang terus-menerus walaupun orang lain sudah berhenti. Ketekunan itu adalah menjalankan terus-menerus apa yang akan dicapai itu sementara orang lain sudah nggak mau. Menjalankan apa yang Tuhan mau sementara orang yang lain enggak berani. Menjalankan apa yang Tuhan mau sementara orang lain tidak mau. Dan yang terberat, saudara, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki sementara kita dalam bahaya. Saudara-saudara, itulah ketekunan. Ketekunan ada suatu harga yang harus dibayar. Oleh karena ketekunan itu ada konsekuensi-konsekuensi seperti itu, maka Paulus mendorong dengan kuat di dalam doa supaya dalam doa itu engkau mampu
mengunduh kekuatan supranatural. Saudara, kalau kita mau membangun sesuatu, yang bekerja pertama kali adalah konsep pikiran. Setelah pikiran kemudian dikonsep menjadi blueprint, kemudian dilaksanakan oleh fisik tubuh ini. Makanya persembahkanlah tubuhmu, ya, karena tubuh ini mewujudkan pikiran. Pada saat pikiran bekerja, tubuh bekerja, ada satu hal yang belum kita berdayakan, yaitu roh. Karena dalam satu teori trikotomi, tubuh itu terdiri dari badan atau manusia itu terdiri dari tubuh, jasmani, terdiri dari jiwa yang berisi emosi dan pikiran, dan terdiri dari roh. Pada saat pikiran sudah bekerja, pada saat tubuh sudah bekerja, maka kita bisa menggerakkan satu kekuatan yang supranatural, yaitu roh. Dan roh itu kemudian bisa bekerja di dalam doa. Amin, saudara. Pada saat tiga-tiganya bekerja, tubuh, pikiran, dan roh bekerja, maka ada kekuatan yang luar biasa di dalam ketekunan. Demikian juga saudara-saudara, selain itu juga harus dengan sabar. Pada yang ke-11 tadi, tekun dan sabar. Apa toh saudara sabar? Sabar itu artinya mau tulus ikhlas, mau legowo dalam mengerjakan segala sesuatu. Karena kita tidak mengharapkan apa-apa, tetapi kita bekerja saja. Nanti Tuhan yang akan membuahkan. Itulah kesabaran. Kesabaran itu takes time. Kesabaran itu perlu waktu. Karena proses itu perlu waktu, saudara, maka di dalam proses itu perlu kesabaran. Jadi orang yang mau sabar berarti orang yang bisa merampungkan proses. Pada saat orang kurang sabar, maka proses itu berhenti dan menjadi buru-buru. Dan Tuhan itu ingin supaya setiap proses itu berlangsung dengan baik. Setiap proses itu dijalani dengan tekun, setiap proses itu dijalani dengan penuh kesabaran. Mengapa? Karena proses itu memerlukan waktu. Saudara-saudara, pilar yang kedua yaitu doa sebagai sarana untuk mengunduh kekuatan supranatural, yaitu membangkitkan kekuatan roh. Karena apa? Karena memang di dalam bersaksi yang efektif itu memerlukan suatu perjuangan yang luar biasa. Dan saudara-saudara, menurut pengalaman beberapa orang, pada saat orang itu menjadi saksi Tuhan dimanapun berada, itu bukan sesuatu yang gampang. Itu memerlukan suatu perjuangan. Dan bahkan banyak orang yang mengalami berbagai macam penderitaan. Tapi saudaraku, selama Anda hidup, Anda akan menghadapi masalah. Jaminannya itu saudaraku, selama Anda hidup, Anda akan menghadapi masalah. Tetapi baiknya begini saudaraku, tetapi Anda melayani Tuhan yang memecahkan masalah. Saudaraku, Anda selama hidup selalu menghadapi masalah. Tapi puji Tuhan, kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Dan Tuhan itu adalah, Tuhan yang Anda layani adalah Tuhan yang memecahkan masalah. Sehingga saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan, maka masalah-masalah apapun yang dihadapi oleh manusia itu pasti terpecahkan oleh Dia. Saudaraku, yang ketiga, pilar yang ketiga. Pilar yang pertama tadi adalah hikmat pengertian akan ketuhanan. Yang pilar yang kedua adalah
kekuatan supranatural yang membangkitkan kekuatan roh. Dan pilar yang ketiga adalah pilar membangun rasa bersyukur. Saudara-saudara, tidak mudah bagaimana kita ini membangun rasa bersyukur. Sangat mudah apabila bersyukur dalam keadaan yang enak. Tapi bisakah Anda bersyukur dalam satu situasi yang Anda anggap tidak baik? Tapi Paulus kepada jemaat di Kolose ini mendorong supaya mereka senantiasa bersyukur. Mari coba kita lihat ayat yang ke-12. Dan ucapan syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudaraku, Paulus mendorong supaya jemaat di Kolose itu membangun pilar ucapan syukur kepada setiap kita. Mengapa demikian? Karena ucapan syukur ini menggambarkan bahwa kita percaya penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu di dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah atas izin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah satu bagian proses yang Tuhan boleh izinkan dalam hidup kita demi kebaikan kita. Sehingga pada saat kita bersyukur maka tidak ada prejudis, tidak ada prasangka, tidak ada kecurigaan terhadap Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? No, tetapi kita merasakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, yang memproses hidup kita dan saya percaya penuh kepada Dia. Saudara, itulah rasa syukur. Sehingga rasa syukur itu tidak hanya kita ucapkan dalam keadaan baik atau tidak baik, kita tetap bersyukur. Kenapa? Sebenarnya keadaan tidak baik itu sebenarnya baik. Hanya beda sudut pandang, saudara. Menurut manusia, proses yang Tuhan izinkan di dalam dirinya itu tidak baik. Tapi menurut Tuhan, proses yang ada itu adalah demi kebaikan. Saya akan beri contoh, saudara. Saudara pasti pernah mampir ke warung kaki lima atau apa dengan menu roti bakar. Saudara, kalau Anda beli roti bakar, menurut yang masak, roti itu harus diolesi mentega, kemudian dikasih coklat, setelah itu kemudian dibakar. Dan kemudian disajikan kepada Anda. Menurut yang membakar, proses pembakaran itu baik adanya. Tapi coba sudah lihat dari sudut pandang roti bakar. Pada saat roti dibakar, apa yang dikatakan roti? Panas. Tapi tanyalah kepada yang membakar, apakah itu menjadi suatu keharusan? Ya, suatu keharusan yang harus saya lakukan. Walaupun itu panas bagi roti, tetapi itu harus saya lakukan demi kebaikan si roti. Soalnya rotinya yang dipesan adalah roti bakar. Saudara-saudara, roti setelah dibakar mempunyai nilai tambah. Kenapa? Karena prosesnya telah selesai. Saudara-saudaraku, itulah sebenarnya. Maka pada saat manusia itu sudah mengerti bahwa setiap proses apapun yang oleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu adalah proses demi kebaikan, maka adanya rasa bersyukur. Sehingga bersyukur tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan, tidak mengenal kapanpun, tetapi bersyukur itu senantiasa menjadi gaya hidup bagi anak-anak Tuhan. Paulus mendorong pada jemaat di Kolose untuk membangun rasa bersyukur melalui doa. Jadi pada saat berdoa mereka selalu ingin menunjukkan rasa syukur. Tuhan, aku bersyukur karena aku boleh mengalami ini itu. Tuhan, aku bersyukur karena demikian.
sehingga rasa bersyukur itu menjadi gaya hidup. Saudaraku, pada saat saudara membangun 3 pilar kesaksian ini, maka kesaksianmu, kesaksian kita sebagai orang percaya menjadi kesaksian yang efektif. Sehingga orang-orang yang berada di dunia ini, orang-orang yang ada di sekitarmu, orang-orang temanmu, orang-orang tetanggamu, orang-orang yang melihat engkau menjadi orang yang berhikmat di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi orang yang mengerti dan bisa mengunduh kekuatan supranatural, dan menjadi orang yang senantiasa bersyukur, maka gaya hidupmu ini akan menjadi gaya hidup yang memberikan dampak, yang memberikan efek, yang akan menyebar ke sampingmu menjadi suatu kesaksian yang efektif. Engkau menjadi orang yang memiliki hikmat Tuhan. Engkau menjadi orang yang bisa memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa karena engkau memberdayakan roh. Dan engkau menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Ini menjadi satu kesaksian luar biasa. Dan hari inilah baik kita untuk membawa kesaksian itu keluar. Mari kita bangun diri kita. Membangun pilar-pilar kesaksian efektif melalui doa-doa kita. Doa pada saat engkau di rumah, doa pada saat engkau di jalan, doa pada saat engkau di gereja, doa pada saat engkau dimanapun. Doa-doamu itu kamu bangun dalam mezbah Tuhan. Sehingga doa-doa itu akan membangun pilar-pilar kesaksian kita menjadi kesaksian yang efektif. Sehingga saudara sekalian, kita sebagai orang yang percaya menjadi orang yang berdampak. Kita bisa diterima di mana saja. Kita menembus batas-batas. Kita bisa berada di mana aja. Kita bisa memberkati kapan aja. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena kita membangun pilar-pilar kesaksian yang efektif. Saudara, oleh karena itu kekuatan kita adalah kekuatan yang terbatas. Maka kita perlu menyerahkan itu kepada Tuhan. Hidup yang berserah. Kita menyerahkan semua apa yang kita jalani di dalam Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberi kekuatan dan menolong kepada kita pada saat kita membangun pilar-pilar itu. Saya akan tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan satu kata-kata. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi siapapun. Sekali lagi saudaraku, saya katakan, mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi siapapun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah menolong kepada kami. Tuhan, kami hidup di dunia mengemban misi untuk bisa menjadi saksi-saksi yang efektif bagi kemuliaan nama-Mu. Kami telah belajar dari firman Tuhan di kitab Kolose, bahwasanya untuk menjadi saksi yang efektif kami harus membangun pilar pengertian akan hikmat Tuhan. Dan yang kedua, kami harus membangun kekuatan supranatural kami di dalam roh Tuhan. Dan kemudian kami harus membangun rasa bersyukur kami melalui doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong dan Engkau memimpin kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini.
sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan mereka dalam menghadapi kehidupan mereka di dalam bersaksi. Saya berdoa untuk pemerintah Indonesia yang saat ini menghadapi virus COVID-19. Tuhan Kau menolong, memberi hikmat, pertolongan dan kekuatan sehingga pemerintah bisa mengambil suatu decision yang tepat, cara-cara yang tepat, sehingga biarlah virus corona ini cepat reda dan kami boleh beraktivitas seperti semula. Kau memberkati Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, camat, Tuhan, sampai lurah, RT, RW, Kau berkati. Saya semuanya satu hati untuk mengatasi ini. Kepada jemaat Cilandak, Tuhan Kau menolong, menjauhkan jemaat Cilandak dari mara bahaya sakit penyakit dari virus corona ini. Engkau lindungi, Engkau pelihara Engkau kebutuhan-kebutuhan anak-anak-Mu di Gereja Baptis Cilandak ini. Kau menolong supaya jemaat-Mu di sini menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Kau dorong melalui doa-doa mereka, supaya mereka membangun pilar-pilar kekuatan kesaksian ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh Engkau izinkan kami sampaikan. Roh Kudus, saya berhenti berkata-kata, Engkau yang akan memberikan pengertian, pertolongan dan kekuatan kepada setiap anak-anak-Ku. Tuhan, saya mohon Engkau memberkati kepada setiap anak-anak-Mu akan kebutuhan mereka masing-masing. Bagi mereka yang sekolah, Tuhan Kau berkati, Kau tolong. Bagi mereka yang kuliah, Tuhan Kau berkati. Bagi yang masih bekerja, Tuhan Kau memberkati, Kau menolong. Bagi bapak-bapak, Tuhan Kau memberkati dan Kau menolong, memberikan kekuatan dan kesehatan. Bagi ibu-ibu rumah tangga, Tuhan Kau memberkati dan Kau menolong. Dan mereka semua berada dalam pertolongan kasih-Mu. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di Gereja Baptis Cilandak ini. Engkau yang menolong, Engkau yang memimpin dalam langkah-langkah mereka. Apapun yang akan dilakukan, Engkau berkati, Engkau tolong. Saya semuanya menjadi berkecukupan di dalam Engkau, berada di dalam pemeliharaan-Mu. Saudaraku, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Bapa kita yang telah memberkati kita, yang begitu baik kepada kita, yang ingin supaya persekutuan yang rusak kembali baik bersama dengan Dia, yang memberikan kasih karunia kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib dengan mencucurkan darahnya menebus dosa kita, dan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong, membimbing, mendirect hidup kita supaya kita hidup senantiasa di dalam Tuhan mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Cilandak BCA 6080414721 atas nama Milka Handayani.